Bahkan ketika Nabi meninggal dunia sendiri, setelah khilafah dipegang oleh Abu Bakar As-Siddiq, orang-orang Islam yang hafal Quran banyak yang mati terbunuh dalam pertempuran. Kemudian catatan-catatan Quran masih berserakan di mana-mana, di pelepah korma, di batu, di kulit-kulit kambing dan sebagainya, yang pada rusak dimakan rayap dan sebagainya. Ide Sayyidina Umar kan mengatakan ini Al-Quran bisa hilang kalau begini. Jadi gimana maksudnya? Kita kumpulkan saja, dibukukan. Ditolak oleh Abu Bakar, tidak disuruh oleh Rasulullah. Tetapi karena Sayyidina Umar itu berulang-ulang meyakinkan, akhirnya dia setuju juga, tapi sambil ngosong. Ngosong tuh, ya silakan, sambil marah gitu tuh. Setuju sambil jengkel juga gitu. Tapi beda sendirilah, jangan pakai uang kas negara. Untung ada Sayyidina Umar yang dermawan, dibiayai oleh beliau. Nah, setelah dikumpulkan, yang aslinya itu dimusnahkan semuanya. Dan ini menjadi masalah. Sehingga kita ketika mencari artinya aslinya yang mana, ya, manuskrip yang asli tulis pada sahabat awal pertama itu mana, nggak ada, kita nggak ketemukan. Nah itu persoalannya. Itu. Kemudian ketika Islam berkembang kemana-mana, kan bangsa-bangsa lain yang mengenal salaf kan tidak paham. Disitulah mulai ada gerakan penafsiran. Tetapi ketika mereka menafsirkan Al-Quran berbeda-beda. Sampai ketika mengkodifikasikan hukum Islam berdasarkan Al-Quran juga hasilnya berbeda-beda. Bahkan di ibadah-ibadah murni seperti wudhu juga ada yang nyengol istri bilang batal, ada yang bilang tidak batal, ada yang bilang tergantung. Padahal ayatnya sama. Aula mastumun nisa. Imam Syafi'i bilang batal, Imam Maliki bilang tidak batal, Imam Hambali tergantung. Kalau ada syawatnya batal, kalau tidak ada tidak batal. Nah, ketika berbeda pendapat itu kan pikiran manusia. Nah, jadi akhirnya kan timbullah pertanyaan oleh kaum Mu'tazilah, kaum rasionalis itu. Bung, begini, ini Al-Quran itu makhluk atau bukan makhluk? Disinilah mulai perpecahan pemahaman budaya dan agama sendiri. Jadi sudah 1200 tahun yang lalu. Iya. Dan ketika itu korbannya sampai 10.000 kaum intelektual dibantai pada zaman itu. Ya, kaum Mu'tazilah itu. Jadi kalau andainya kaum Mu'tazilah waktu itu tidak dibantai, mungkin Islam sekarang akan menguasai dunia kok dengan pengetahuan-pengetahuannya. Ya, tapi bagaimana sejarah seperti itu? Nah, sampai para imam-imam sendiri juga ditindas oleh raja-raja yang Sunni itu. Abu Hanifah dipenjara, diracun dalam penjara mati. Ya, kemudian Imam Abu Hambal juga disiksa sampai lumpuh dia. Hanya Imam Syafi'i yang cerdik. Ketika diinterogasi, ditanya, Imam Syafi'i, menurut kamu Al-Quran itu makhluk atau bukan makhluk? Kalau bilang makhluk, dia mungkin tidak disiksa oleh raja, tapi kan disiksa di akhirat nanti. Kalau bilang bukan makhluk, ya kan? Ya mungkin dia disiksa sekarang ini. Jadi dia dengan mengacungkan tangannya sambil menunjuk jari-jarinya, Innal Quran, sesungguhnya Al-Quran, sambil memegang jari kelingking. Wat Taurat, jari manis. Wal Zabur, jari tengah. Wal Injil, jari telunjuk. Ini semuanya adalah makhluk. Selamatlah dia kan. Itu salah satu cerita kecerdasan tentang Imam Syafi'i. Jadi fitnahnya luar biasa. Nah, jadi artinya dengan sampai kepada penulisannya juga berbeda-beda penulisan. Makanya ada qiraat Sabah itu beda-beda. Ada wadduha, ada wadduhe, ada maliki, ada